Emang pernah nggak para rasul menolak itu? Pernah nggak bapak-bapak gereja mengkritik Kidung Agung, Song of Solomon itu? Pernah nggak? Ini nggak boleh nih. Ini kitab apa? Kitab titik-titik. Pernah nggak? Ada nggak dalam sejarah gereja begitu? Ada nggak orang Yahudi yang pernah ngomong begitu? Mana ada? Cuma mereka yang ngomong begitu. Karena memang pikirannya udah begitu. Wong nanti di surga begituan kok, gitu loh. Oke. Jadi ya ngapain kamu berikan mutiara kepada itu? Kidung of Salomo itu tuh songs, itu lagu-lagu Putri Sion. Itu diibaratkan sama seperti di dalam Hosea. Kamu telah berzina meninggalkan aku, kata Tuhan. Kalau mereka baca itu, mereka pikir Tuhan itu punya istri. Padahal itu bahasa simbolis bahwa umat Israel itu digambarkan sebagai wanitanya Tuhan dan Tuhan adalah suaminya. As simple as that, gitu loh. Cuma kan kalau memang orang yang kerjaannya begitu, ya mikirnya kan begitu. Jadi nggak perlu heran lah, gitu. Oke Kak, terima kasih sudah dapat poinnya. Oke, terima kasih Kak, boleh bantu turunin? Oke. Terima kasih Kak, shalom, Tuhan Yesus berkati. Oke, God bless. Gitu ya. Nanti mau ketambah Bang? Sudah bagus deh, sudah bagus. On kem johotong, saya bareng hati kegantengan. Ungkem. Jangan adekku. Ada. Ungkem. Ya kan kalau memang pikirannya udah begitu, ya udahlah, mau gimana lagi. Lama kali ibu kita yang cantik ini ya. Aku pengen beli takjil loh aku. Males aku ke depan. Enak kali kayaknya buka puasa makan-makan orang itu tuh enak. Aduh. Makan cendol lah, cendol panas. Jangan katanya. Kenapa emang? Gak apa-apa lah. Gitu kan. Ya silakan Nan. Ada yang mau kamu tanyakan Nan? Halo. Ya. Kak, selamat sore. Selamat sore. Kak, saya ingin bertanya mengenai saudara seiman kita juga yang Katolik. Kalau saya Nasrani ya. Kamu apa? Nasrani. Ya, Nasrani itu bukan Kristen ya? Iya, Protestan, maaf Kak ya. Ya jangan pernah sebut dirimu Nasrani. Nasrani itu adalah sekte. Itu bukan Kristen. Ya. Nasrani itu tidak sama dengan Kristen. Nah lanjut. Kamu Protestan lalu? Saya ingin bertanya mengenai saudara-saudara kita yang Katolik, mengenai Bunda Maria, baik maupun gambar-gambar Tuhan dan juga patung. Karena saya butuh pencerahan, karena yang saya baca, tapi saya lupa di kitab apa yang mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan kemudian jangan sujud menyembah. Ini yang menjadi mungkin saya bisa minta pencerahan dari kakak berdua mengenai bagian-bagian ini. Mengenai patung ya, patung. Iya, patung. Iya. Pernah nggak orang Katolik menyembah patung? Nggak pernah. Tadi saya sempat ikuti mereka. Artinya Katolik itu tidak menyembah patung. Tapi kenapa di Katolik itu banyak patung-patung? Patung-patung di Katolik itu disebut dengan teologi dalam ukiran, ya. Jadi melalui ukiran-ukiran kita berteologi. Ada patung-patung sama seperti gereja ortodoks, ya.
teologi dalam warna, gambar-gambar. Melalui gambar-gambar kita bisa memiliki pemahaman teologis. Kalau orang Katolik itu melalui patung dan ukiran-ukiran, mereka memiliki pemahaman teologi dari sana. Mewartakan, mengekspresikan iman di dalam patung. Sama seperti orang Ortodoks mengekspresikan iman di dalam gambar-gambar. Nah, tentang patung-patung kan dilarang. Tapi kalau patung untuk menyembah patung itu. Kalau kamu melihat misalnya di bait sucinya orang Israel, di dalam Beit Hamikdash, emang nggak ada patung? Banyak patung. 2 kerub yang diukir dari emas di atas tutuk pendamaian. Itu patung itu. Orang Yahudi sujud ke situ. Tapi apakah mereka menyembah patungnya? Itu kan tidak. Mereka menyembah apa yang diekspresikan dari patung-patung itu. Mereka tak sembah patung itu, tapi mereka sujud. Gitu lah. Kan bukan begitu. Jadi kalau orang Katolik berdoa menghadap patung, bukan berarti mereka menuhankan patung itu, tapi mereka berdoa kepada apa yang mereka ekspresikan melalui patung itu. Gitu. Jadi itu media namanya. Media untuk menghayati. Iya. Baik. Orang Katolik dimanapun bisa berdoa, tidak mesti ada patung. Benar. Iya. Gitu ya. Baik. Iya. Habis soalnya saya baca kan larangan pertamanya itu jangan membuat, kemudian larangan kedua jangan sujud menyembah. Iya. Itu yang Jangan menjadi sujud menyembah. Betul. Oke, boleh saya tambah adikku? Iya, silakan. Iya, jangan membuat patung lalu jangan bersujud. iya. Menyembahnya, ya kan? Nah, itu artinya membuat patung bisa nggak, Pak? Membuat patung bisa nggak, Pak? Jangan membuat. Bagimu yang menyerupai Oke. apapun. Ya. Iya, Bapak, kita harus fokus, Pak, ya. Karena saya itu orangnya mencerdaskan, Pak. Maaf nih. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan buat patung menyerupai apapun untuk disembah. Pertanyaan saya, boleh nggak buat patung, Pak? Nggak boleh. Aku ulangin. Jangan buat patung di hadapanku menyerupai apapun lalu menyembah. Itu jangan. Pertanyaan saya, boleh nggak bikin patung, Pak? Ayo kita mikirnya, nggak usah debat-debat lah, santai aja kita. Ya benar. Kalau saya pribadi nggak boleh. Nah, aku luruskan, Pak, ya. Oke, alasannya apa, Pak? Sebelum saya luruskan. Kalau alasan saya seperti larangan pertama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di atas langit maupun di bawah, dan jangan sujud menyembah. Iya, itu perintah itu satu atau pisah, Pak? Kalimat itu nyatu atau kalimatnya pisah? Itu menyatu sebenarnya sih kalau menurut saya, tapi poin pertamanya larangan pertama dan larangan kedua. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain selain aku. Hukum pertama. Hukum kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun, baik di atas, tengah, di bawah. Aku singkatkan aja, untuk disembah. 3, jangan sebut nama Tuhanmu sembarangan. 4, kuduskanlah hari Sabat. 5, hormati orang tua. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. 10, jangan mengingini harta sesama manusia. Nah, di hukum kedua ini, itu kalimatnya satu, Pak. Jangan bikin patung untuk disembah. Pertanyaan saya sederhana, bisa nggak bikin patung? Bapak bilang tidak. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau aku bikin patung kuda, tapi nggak kusembah, boleh nggak, Pak? Aku bikin nih patung kuda nih, tapi nggak kusembah, bisa nggak, Pak? Bisa dong, kan nggak disembah. Iya sih, tapi kalau saya pribadi saya nggak bisa sih, karena saya berpatokan pada perintah pertama. Jangan Ya membuat kan bukan bagian untuk disembah, bro. Itu kan untuk sendiri doang. Iya. Jadi yang tukang ukir,
relief ataupun foto-foto, tukang foto, berarti semua nggak bisa dong kita. Gimana itu Pak Nan? Tukang foto nggak bisa dong, tukang lukis nggak bisa dong. Ya kan? Lukisan itu kan 2 dimensi, patung itu 3 dimensi, ya kan? Iya. Nah, jadi bukan begitu maksudnya Pak Nan. Jadi misalnya nanti Nan, kau jadi presiden, kemudian kita sangat mencintai kepemimpinan seorang Nan. Kami buatlah patungmu untuk menghormati kau, bukan untuk menyembah kau. Apakah nggak boleh? Ya boleh lah. Tidak salah. Dulu. bahasa Jawa Bundo. Iya, jadi Pak Nan, yang dimaksud firman Tuhan itu jangan bikin patung untuk disembah. Kalau kita bikin patung untuk sebagai seni itu boleh. Ya. Nah, pertanyaan Anda mengenai Katolik begini, Bapak. Sebelum Katolik, sebelum Roma menjadi denominasi Kristen, mereka suka bikin patung-patung nggak, Pak Nan? Iya, banyak patung-patung. Sebelum Kristen, benar? Iya. Mukamu muka Arab ini. Kamu Kristen apa Islam sih? Saya Kristen, Kak. Oke, ya. Jadi sebelum Rom Katolik itu mendominasi Kristen, mereka dulu suka dengan budaya patung mematung. Makanya kalau kita ada perumahan gitu kan, ada kuda-kuda, ada kerajaan-kerajaan, udah pasti ini ngikut-ngikut budaya-budaya Eropa, Roma. Sudah pasti tuh. Karena mereka budayanya suka bikin ukir-ukiran. Nah, ketika masuk penginjilan dan mereka Kristen, budaya mereka enggak hilang. Tuhan tidak pernah benci dengan budaya seseorang. Nah, ketika lihat di Alkitab, apakah ada tabrakan di sini? Tidak ada. Karena patung itu seni. Kalau seni itu kita untuk alat mendekatkan diri kepada Tuhan, kenapa tidak? Aku main musik, ku pakai musikku ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman-Mu, berita bagi kakiku. Seni musik ku pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah enggak aku? Tidak salah. Lalu seorang seni, katakanlah seni relief, seni patung, dibikinlah contohnya perjamuan kudus. Ini bukan untuk disembah, tetapi pendekatan kita. Oh, dengan itu, oh iya, terjadi ada pernah perjamuan kudus. Kita teringat kembali hal-hal seperti itu. Menurutku itu bukanlah salah, karena seni dipakai untuk pendekatan kita kepada Tuhan. Ada seni musik, ada seni lukis, ada seni patung-patungan. Kalau untuk niatnya pendekatan kita kepada Tuhan dengan media itu, no problem. Tetapi kalau media itu kita tuhankan, itu yang problem. Betul. Gitu loh Pak Nan. Ya, jadi tidak ada masalah saudara kita Katolik membuat seperti itu. No, karena Anda kurang paham menjadi gagal paham. Nah, sekarang saya kasih paham. Mereka bukan menyembah patung Pak Nan, tetapi media itu dipakai untuk pendekatan diri kepada Tuhan. Contoh begini Bapak, saya kasih sederhana. Saya seorang Protestan Pak, tetapi saya mengerti mereka. Ya, Elia pun juga Protestan, tapi kamu mengerti. Nah, contoh begini. Ketika kamu kangen sama anakmu, lalu media apa pendekatan supaya kena kangenmu kepada anakmu? Apa yang kamu lakukan? Apakah melihat fotonya? Atau menutup mata sambil memikir-mikir anak? Jawab saya Pak Nan. Ketika kamu kangen sama anakmu, yang kamu lihat fotonya kah? Atau kau tutup mata sambil mikir-mikir anak? Media apa yang kamu gunakan ketika kamu kangen sama fotonya? Karena dengan melihat fotonya itu mendekatkan kita kepada hal yang kita kangenkan. Jadi itu alat untuk pendekatan. Yes, shalom Pak, saya buat. Ya, tetapi bukan berarti foto itu anakmu, bukan berarti foto itu bukan anakmu. Jadi itu pemaksudannya, foto itu anakmu enggak anakmu, tetapi foto itu anakmu, tidak anakmu. Paham gak kira-kira maksud tujuan saya? Cepet. Saya paham, Pak. Lu bikin gua inget sama orang tua gua aja lu. Maaf Pak gue. Gua kalau kangen sama ma bapak gua ngeliat fotonya mulu sedih gua tahu. Aduh, lu kadang-kadang nih. Ya. Jadi foto itu apakah foto itu anakmu? Tidak. Apakah foto anakmu? Iya. Ada tidak di situ. Iya karena itu memang anakmu, tidak karena itu adalah hanya bingkai, kan begitu. Benar ya. Jadi saya memang setuju dengan karena saya ikuti tadi
setuju dan melihat memang saudara-saudara kita yang Katolik mereka tidak menyembah patung karena memang saya juga mengikuti, mereka hanya menjadikan media. Tetapi yang saya tanyakan mengenai pencerahan dari kakak berdua mengenai patung, kenapa harus dibuat patung? Makanya tadi kakak mereka sudah kasih pencerahan. Tapi memang benar, saudara kita yang Katolik mereka tidak menyembah patung Bunda Maria, tapi mereka sebagai media menyampaikan doa mereka untuk tolong didoakan. Seperti tadi penjelasan kakak berdua tadi, ya, saya ikuti tadi semua. Cuma yang dan itu nggak salah kan? Kan iya, memang nggak salah. Cuma yang saya udah beres, sudah kiri. Minta itu. Udah. Soalnya di kota kami itu gini Kak, di kota kami itu mereka membuat patung dan berikan nama itu patung Kristus atau patung Raja, patung Yesus. Ya enggak masalah, mau dibilangnya patung Mesias, Raja semesta alam enggak masalah. Tapi kan mereka mengekspresikan. Tapi kan ya itu kita kembali ke firman Tuhan lagi. Jangan membuat. Jawab Pak Nanan, begini Pak Nan. Tuhan Yesus tokoh fiktif atau tokoh pernah ada? Tuhan Yesus ini tokoh fiktif atau tokoh pernah ada Pak Nan? Kenapa Kak? Apakah Tuhan Yesus tokoh fiktif atau tokoh yang pernah hidup di bumi ini? Tokoh yang pernah hidup. Yes, kalau pernah hidup di bumi ini, orang ingin melukiskan beginilah kira-kira rupa Tuhanku, no masalah. Tetapi patung itu bukan untuk disembah. Kalau tokoh fiktif baru salah, tak pernah ada tetapi dipatungkan. Nah itu baru sakit jiwa. Karena tokoh itu pernah hidup di bumi, orang seni melukis, oh seperti ini kira-kira. Itu semua kira-kira, tidak ada yang benar, tidak ada yang persis itu muka Tuhan Yesus. Halo. Ya. Halo my friend. Nah, iya, jadi benar. Ini bukan tokoh fiktif, tokoh yang pernah hidup di bumi. Tokoh yang pernah hidup, iya. Nah, jadi jangan salahkan seni patung untuk membuat patung mengkira-kira beginilah kira-kira Tuhanku ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Ya, jangan salahkan mereka. Karena kita juga bukan beriman kepada mentuhankan kepada patung itu. Ada lukisan, ada yang gondrongnya sampai ke bahu, ada yang gondrongnya sampai ke kuping, ada yang gondrongnya sampai ke pundak, macam-macam. Tetapi itu bukan tokoh fiktif, tokoh yang pernah hidup lalu dihidupkan cerita itu dengan seninya. No problem. Ya, Pak Nan ya? Siap, saudaraku siap. Ya, Panan ya. Jadi nggak ada Katolik nyembah patung. Kalau kamu buat patung pun nggak apa-apa, itu tidak masalah. Yang penting kamu jangan beriman atau menyembahnya atau bertakwa kepada patung itu. Karena bagaimanapun patung tetaplah batu, gambaran tetaplah kertas. Tapi tidaklah salah kalau kita mengekspresikan apa yang kita imani di dalam ukiran dan di dalam gambar begitu. Dewasalah dalam beriman, gitu ya. Oke. Iya Kak, ya makasih Kak. Ya. Memberkatimu dan selalu menyenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Sehat. Iya, salam. Luar biasa. Shalom Pak Sang. Hei, shalom. Iya, Kabar Pak Sang? Sehat. Sedih kalau ngomong gitu, ingetin gua sama orang tua aja lu. Dasar cepe lu. Sherlock. Kayak kok makin gemuk aku loh, kakekku ini kayak besar. Kenapa ya? Emang iya. Emang iya makin gemuk lu. Baru berapa bulan tambah gemuk lu. Makan tidur. Enggak juga. Ya, silakan Bagas. Halo, mau tanya sedikit saja nih. Silakan. Kalau macam bayi meninggal nanti di surga dia masih bayi tetap atau bagaimana Kak? Kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tapi ada di dalam tradisi itu dikatakan mereka akan berusia seperti Yesus 33 tahun setengah. Akan kembali. Jadi semua orang nanti, semua manusia nanti akan kembali pada usia sekian. Pada usia 33 tahun setengah. Ya, meskipun tidak ada landasan dasar kitab sucinya ya. Tapi ada yang menafsirkan seperti itu. Dan jawabannya kalau merujuk dari kitab suci itu tidak ada. Kita tidak tahu. Nanti di Roma 2 ayat 15 dikatakan nanti semua itu akan tampak bila mana Kristus datang menjadi hakim bagi seluruh dunia. Jadi nanti kita tanyakan kalau Tuhan Yesus sudah datang. Nanti kamu tanya, bayi kemarin di samping sungai yang tenggelam itu udah di mana ya begitu. Kamu boleh tanya. Sekarang kita tidak tahu.
Itu Oke, bisa. oke. Gitu Oke, ya. oke, mantap, mantap. Oke, thanks. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, ya. Cepat kali dia melompat. Kenapa dia takut dia ditanya ya? Cepat kali dia melompat, bah. Kau ku kagumi. Silakan free. Shalom, Salam. saya mau tanya, kan saya sempat dengar di pernyataan dari sebuah Romo Katolik atau pastor yang bilang Kristen Protestan dan Kristen Katolik sama-sama memiliki keselamatan, tetapi keselamatan yang diperoleh oleh Protestan itu tidak utuh. Nah, itu gimana? Dan tadi saya sempat tanya di room sebelah di Joseph, dan pandangan gereja Katolik ya memang sudah ada seperti itu dari abad ketiga katanya, dari pernyataan santo siapa, tafsiran siapa gitu, saya agak lupa namanya. Dan ya solusinya kalau menurut Katolik ya segera menyatukan diri gitu untuk mendapatkan keselamatan yang penuh itu. Nah, saya kebetulan tadi lihat Elia di FYP, sekalian aja saya tanya POV dari Kristen mengenai itu gimana? Iya. Pak Sang mau jawab Pak Sang atau Pak Bang JP? Silakan. Katolik dulu yang menjawab Pak Sang. Kita kan Protestan. Pak Sang penggugat lah dulu yang Katolik. Silakan Pak Sang penggugat. Agak, gue juga Protestan, Gue Oh iya. Protestan. Cuma gerejanya Katolik. Karena gerejanya ada itu dekat rumah gua. Iya. Tapi saya sih setuju sama perkataan Romo itu, betul ya. Memang iya setuju gua. Ya keselamatan itu memang bukan masa lalu denom Katolik, denom Protestan, denom apa gitu kan. Ya enggak ada ayatnya di Yesus juga mengatakan denom ini masuk surga, denom ini enggak, kan Bapak salah fokus pertanyaannya. Bapak ngopi dulu Pak penggugat. Iya. Gak fokus Bapak ini Bukan memang. denominasi yang ditanya. Artinya keselamatan Protestan tidak sepenuhnya, Katolik sepenuhnya. Gimana Pak penggugat menanggapinya? adalah mana ada sebelah sepenuhnya, sebelah enggak. Oke, saya ada setuju. salah. Iya. Jadi saya ya Pak Ya, Elion ya. silakan. Oke. Jadi gini Pak Free. Ya, kita memiliki pandangan berbeda-beda. Kami berdiri di sini bukanlah dalam hal pecah belah. Kita di sini mengerti sejauh mana Anda memahami kekatolikan, dan kami juga mengerti dan sadar bagaimana kami menjalankan ibadah kami sebagai Protestan. Jika hal demikian, ada yang mengatakan itu nggak masalah bagi kami. Ya, tidak masalah bagi Protestan karena apa? Itu tanggapan tafsiran orang. Kami memiliki kitab suci, kami memiliki ya ibaratnya penginjil-penginjil kayak pendeta kami yang mengajar, kami memiliki juga. Sejauh ini jika kami melenceng, kami mohon maaf. Biarkanlah nanti kalau tuduhan itu mengatakan tidak penuh, biarkan nanti kami berhadap sama Tuhan kami. Intinya kita satu dalam Kristus. Itu aja sederhana, Pak. Silakan adik Elia. Iya, soalnya saya juga Protestan. Nah, itu yang saya kayak mengguncangkan saya gitu loh, kayak karena ya di usia saya yang sekarang kayak pengen kenal Tuhan Yesus benar-benar lebih dalam gitu loh. Dan akhirnya menemukan hal-hal baru, ya contohnya seperti ini gitu. Jadi saya pengen tahu aja gitu, tahu lebih dalam gitu. Ngasih. Ya, kembali saja ungkapan Tuhan Yesus Matius 7 ayat 21 ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita daripada untuk memusingkan hal seperti itu lebih baik fokus bertumbuh. Itu pendapat mereka, pendapat gereja Katolik nggak apa-apa, itu hal biasa. Begitu. Cara mereka memandang kita itu juga sama dengan bagaimana kita memandang mereka. Gitu loh. Kan Protestan juga tuh ada pandangannya yang tidak sepakat dengan kekatolikan. Tidak sepakat dengan Ortodoks. Ortodoks pun ada tidak sepakat dengan Katolik. Katolik pun sebaliknya begitu. Ya, tapi kita tidak memandang itu sebagai sebuah gangguan, sebagai orang Kristen yang berbeda tempat duduk. Malah kita anggap itu seperti ya
tafsir tetaplah tafsir, itu hakikatnya. Penafsiran itu hakikatnya begitu, bro. Tapi kan Tuhan Yesus sudah memberi aturan yang jelas dalam kitab suci. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah itu yang paling penting untuk membuktikan iman kita yang benar. Jadi daripada kamu capek, risau di dalam hatimu yang seperti itu, kenapa kamu tidak memilih untuk lebih berfokus berbuah lebih baik yang didasari pada iman kepada Kristus dengan yang benar. Begitu saja, gitu loh. Kamu injili orang, kamu fokus berbuah, kamu fokus bertumbuh, berikan dampak bagi lingkunganmu, bawa jiwa-jiwa kepada Injil, kepada Kristus. Lagi pula Kristus yang kamu sembah adalah Kristus yang sama kok dengan teman-teman Katolik. Kristus yang kamu sembah adalah Kristus yang sama kok dengan Kristusnya Ortodoks. Cuma cara pandang itu pasti ada, makanya disebut berbeda. Tapi kan belum tentu bertentangan. Kecuali Kristus di Katolik itu berbeda dengan Kristusnya kita. Kristusnya Protestan itu berbeda dengan Kristusnya Ortodoks. Ya itu baru boleh kamu risau. Tapi kan kita memberitakan hal yang satu dengan sudut pandang yang berbeda. Kadangkala kita perlu menerima pendapat. Banyak orang yang melapor sama saya, Kak Elia itu ada Romo Katolik itu masa dia jelek-jelekin Protestan begini-begini. Saya bilang ngapain kamu marah? Itu kan pendapat, pandangan mereka mengenai kita, ya sudah diterima saja gitu loh. Ya namanya kebebasan berdoktrin, berdogma itu ya enggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa salahkan mereka. Kenapa? Yang mereka beritakan kan juga Kristus yang kita beritakan juga. Cuma cara mereka memandang dengan cara kita memandang kan berbeda. Gitu loh bro. Jadi jangan kita merusak pemberitaan yang utama hanya karena kita menyalahpahami atau mungkin tidak suka dengan sudut pandang. Nggak boleh. Jangan yang utama Kristus itu menjadi sandungan bagi pemberitaan yang penting dari apa yang Kristus mau sampaikan. Begitu. Jadi kita hargai saja. Saya dengan Romo Patris itu, dia Romo Katolik, saya senang sekali nonton beliau. Bahkan gaya bicaranya itu saya tiru-tiru. Meskipun banyak orang yang bilang dia itu sangat menjelek-jelekan Protestan, tapi bagi saya tidak. Dia berpendapat dalam posisinya sebagai Romo Katolik, yang nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya berteman baik dengan dia, gitu. Karena kita tahu. Lagian pun kemarin beliau bilang, ya biar teman-teman Protestan tahu inilah kekatolikan. Jadi kita tahu iman mereka seperti apa. Jadi itu tidak bergantung dari apa yang keluar dari mereka, tapi apa yang kita serap, apa yang kita responi. Itu yang penting. Sama seperti kapal yang pecah di tengah laut. Kalau dia bocor, ya, yang diperbaiki itu bocornya agar airnya itu nggak masuk ke dalam menenggelamkan dia. Pilih yang perlu kamu terima untuk perkembanganmu. Hargai yang lain tanpa menyakiti yang lain. Kadang kita merasa tersakiti, itu karena bukan kesalahan mereka. Itu hak mereka berkata demikian. Tapi karena kita tidak tahu menempatkan diri, kita menjadi terlena. Begitu. Jadi sikap iman itu penting sekali untuk memilah tanpa menyalahkan. Begitu, karena itu hak mereka. Gitu ya? Bisa dibilang berarti itu hanya perbedaan hal minor ya. Tapi betul. Hal majornya kita satu di hadapan Tuhan. Iya. Oke, makasih banyak ya. Makasih banyak. Thank you ya teman-teman. Tadi siapa ya? Pak Inhok. Thank you Pak Inhok. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan yang lain ya. Thank you teman-teman. Thank you Kamesi. Thank you semua. Gitu.